Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini merupakan hari Jumat Agung, hari kematian Kristus. Spiritual Journal kali ini akan merenungkan pengorbanan Yesus tepat di hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu kepada manusia yang berdosa. Engkau telah mengutus Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa manusia. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Engkau sudah memberikan darah-Mu yang suci. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk kami, manusia yang berdosa, agar kami mendapat hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti isi hati-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, selama beberapa waktu ini setiap kita diberi kesempatan untuk merenungkan kesengsaraan Yesus, khususnya di masa Prapaskah. Saat ini kita akan merenungkan perjalanan kesengsaraan Yesus dalam menggenapi keselamatan bagi manusia berdosa. Penderitaan Yesus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan itu semua sudah digenapi oleh Yesus sendiri di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, tepat di hari Jumat Agung ini. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani, hal ini sudah saya bahas di minggu yang lalu dalam Spiritual Journal dengan judul Bergumul. Nah, hari ini merupakan puncak pergumulannya. Jika kita membaca Yohanes 18 ayat 2-3, ayat-ayat itu memberitahukan pada kita bahwa Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus menemui Yesus di Taman Getsemani. Yudas tahu benar tempat itu, karena tempat itu sering dipakai Yesus dan para murid berkumpul. Yudas beserta sepasukan prajurit dan para penjaga bait Allah yang disuruh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata menemui dan menangkap Yesus. Yesus dibelenggu dan dibawa ke hadapan imam besar Kayafas untuk diadili. Di kediaman imam besar Kayafas ini, orang-orang yang menahan Yesus mulai mengolok-olok dan memukuli Yesus. Lukas pasal 22 ayat 66 memberitahukan pada kita bahwa pada siang harinya berkumpullah para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama untuk diadili. Setelah itu, Yesus dibawa menghadap Pilatus untuk diadili. Pilatus tidak menemukan satu kesalahan pun dalam diri Yesus dan malah menyuruh membawa Yesus ke hadapan Raja Herodes. Lukas pasal 23 ayat 8-12 memberitahu kepada kita bahwa Yesus tidak membuka suara. Yesus hanya diam di hadapan Herodes, sehingga Herodes tidak menemukan penjelasan apapun dari Yesus. Akhirnya Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok Yesus. Mereka mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus dan mengirim kembali kepada Pilatus. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 13-25 mencatat, Pilatus segera mengumpulkan para imam-imam kepala dan para pemimpin serta rakyat. Ia memberitahukan pada mereka bahwa ia dan Herodes tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus, dan Yesus harus dilepaskan. Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi mereka di hari raya Paskah. Tetapi orang banyak yang ada di situ tidak setuju. Mereka mendesak Pilatus untuk membebaskan Barabas.
Orang banyak itu berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Lalu Pilatus memutuskan untuk memenuhi tuntutan orang banyak. Ia melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, dan menyerahkan Yesus kepada mereka untuk diperlakukan semaunya. Dan genaplah apa yang dikatakan Yesus pada para muridnya, bahwa Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati, dan mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Para serdadu mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhkannya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Para serdadu mulai menyiksa dan meludahi Yesus, serta berlutut menyembah Yesus. Lalu mereka menanggalkan jubah ungu dari Yesus dan mengenakan pakaian Yesus. Seluruh orang banyak itu terus meneriakkan, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Kemudian Yesus dibawa keluar kota Yerusalem menuju Bukit Golgota untuk disalibkan. Yesus harus memanggul salibnya dengan kondisi penuh luka. Dan genaplah nubuatan tentang penderitaannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Setibanya di Bukit Golgota, mereka menyalibkan Yesus bersama kedua penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Para serdadu menyematkan tulisan di atas salibnya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi," dalam bahasa Ibrani, Latin, dan bahasa Yunani. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, termasuk para imam kepala dan para ahli Taurat. Lalu para serdadu itu memberi anggur bercampur mur pada Yesus, tetapi dia menolaknya. Mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya. Genaplah nubuatan tentang dirinya. "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Saat Yesus melihat orang-orang yang telah menyalibkannya itu, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika salah seorang penjahat di sisinya memohon agar Yesus mengingatnya kelak Yesus datang sebagai Raja, Yesus memandang penuh kasih dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya,
Ibu, inilah anakmu. Ketika merenungkan peristiwa ini, saya teringat film The Passion of the Christ. Seberapa sering saya menonton film itu, pasti saya menangis. Melihat penderitaan yang dialami Yesus dalam film tersebut, pasti tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami Yesus sesungguhnya. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia kesakitan dan merasa sendirian, sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 dan matahari tidak bersinar lagi. Waktunya akan tiba, anak manusia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Segeralah datang seseorang dari para serdadu itu. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, Sudah selesai. Kegelapan meliputi tempat Yesus disalibkan. Lalu tabir bait suci terbelah dua dan Yesus berseru dengan suara nyaring kepada Bapanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dia menundukkan kepalanya setelah menyerahkan nyawanya. Mari kita membaca dari Yohanes pasal 19 ayat 31 hingga 37. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yesus telah selesai melakukan kehendak Bapanya. Dia taat pada Bapanya. Dia mati di salib karena kasihnya kepada dunia, pada manusia yang berdosa. Karena Yesus mengasihi saya dan Anda.
Tuhan.